Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat ketemu dengan channel kami itu Jagat Dimensi. Di mana channel ini mungkin nanti pembahasannya kita akan membicarakan tentang pengalaman hidup dari berbagi cerita pengalaman kehidupan dari teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Mas Didi gimana apa kabar? Kegiatan apa nih Mas? Hah? Kegiatan sekarang apa Mas? Kegiatan Masih apa Mas? masih rutin Rutin dukun. dukun apa itu dukun? Duduk dengan tekun di Ya. belakang meja. Jangan sampai nanti teman-teman salah mengartikan salah dukun Pak ya. Ya, Gitu. banyak Orang kan dukun itu masyarakat kita banyak yang bilangnya dukun itu selalu jelek. ya, pada dukun singkatan ya, duduk dengan tekun. Duduk dengan tekun. Ada yang duduk dengan tekun wiridan, ada yang duduk dengan tekun sambil mengerjakan tugasnya masing-masing, ada yang duduk dengan tekun mendengarkan apa segala macam. Sama Mungkin kayak YouTube nonton segala Jagat macam. Dimensi harus dukun juga tuh. Iya, Duduk dengan tekun melihat channel kita gitu. harus seperti itu. Kembali ke ini Mas, apa namanya, bukan konsep ya tuh. Obrolan pertama kita kan mau membahas tentang pengalaman hidup Iya. dari teman-teman gitu kan. Siapapun nanti yang bisa berbagi cerita Ya, di channel kita ini. apapun itu ya. Apapun pengalamannya. dalam zaman susahnya, zaman belangsaknya, mau zaman bagusnya, setiap manusia akan mengalami itu semua. Iya. Setiap Fase manusia akan mengalami fase kehidupannya masing-masing. naik turun ya, naik Iya. turun ya. Ada yang pengalamannya, mungkin malah ada yang pengalaman kliniknya gitu kan. Pasti ada. Bisa itu, Bisa. bisa itu. Karena Nanti- setiap manusia pasti mengalami itu. Iya. Nanti Cuman kadang-kadang persepsinya saja masyarakat itu yang berbeda. nanti kedepannya mungkin ada teman-teman yang mau ikut Ya, gabung di kita, nanti kedepannya kita undang aja. narasumber ya. Iya, kita undang langsung Banyak aja. teman-teman ya. So, teman-teman suruh cerita tuh di apa? Di depan bareng dengan kita. Kita pengalamannya apa? Mau klinik mangga, mau cerita spiritualnya silahkan. Mau cerita Kehidupan. dia zaman ngedannya atau mau zaman istilahnya apa ya? Kalau bahasa sekarang tuh apa? Sebelum hijrah tuh. Sebelum hijrah ya, karena sebelum hijrah Masa mungkin kegelapan. dia masa kegelapan, sadis. Iya kan? Kalau Mas sendiri gimana nih pengalaman tentang Mas dulu? Kalau pengalaman, ya saya mah kan orang kulturnya kultur Jawa, dibesarkan juga dari kultur Jawa, ya kan? Yang istilahnya mungkin anak laki-laki satu-satunya, dengan manja sampailah kita berontak. Akhirnya kan, ya seperti masyarakat umumnya, anak-anak yang punya cita-cita, jadinya apa? Teman-temannya pada merantau, orang-orang pada merantau ke Jakarta. Setelah akhirnya pulang dengan wah pokoknya intinya kan gitu. Itu ada ketertarikan, makanya ikut mencoba merantau. Ternyata di sana tuh luar biasa. Susahnya. Perjuangan ya. Mas, ya? Perjuangannya seperti itu. Kalau Mas aslinya Jawanya di mana Mas? Jawa Nendi. Nah, kalau saya campur ya, Campur. campur. Apa ya, leluhur dari Solo, dari Jogja, dari Klaten. Ya udah kita mah acak-acakan ya. Oh, gado-gado. Gado-gado. Ya kita apapun lah istilahnya, kita merantau sampai ke titik ini, kita datang di Bogor. Mungkin sampai ketemu dengan teman-teman di Jagat Dimensi, Iya. ya kan? Nah, dari situlah kita pengalaman hidup kita sampai ya saya punya keluarga, Iya. sampai punya anak saya juga ujung-ujungnya jadi campuran. Jasun. Ya, ada Klatennya, ada Solonya, ada Banten. Sundanya, ada Bogor lah, ada Bantennya. Nggak tahu itu, Pak. Dibilang terah Jawa juga udah nggak jelas itu. Gado-gado juga. Gado-gado juga. Gimana kalau Mang Cepi sendiri? Kalau saya apa nih, nanya apanya nih? Ya, Saya pengalaman. asli Sunda kalau saya. Ya kan, dari awalnya seperti apa, kalau memang bukan asli Bogor. Bukan asli Bogor kan? Bukan Mas. Saya asli Bandung. Gitu. Bandung. Dari mana itu? Ibu bapak Bandung. Saya
Bandungnya di Bandung Barat. Bandung Barat. Ya. Daerah Gunung Halu? Ya. Daerah Gunung Halu. Kampung. Ya, sama, kita orang kampung. Wong desa gitu. Jadi kalau kata ini mah di film Kabayan Sabakota, kalau ini memang Cep Sabah Bogor. Mamang, kok mamang? Kalau Sunda kan biasanya panggilnya mamang atau Bukan akang. Ah? Bukan akang. Akangnya juga ada. Akangnya ada. Tapi kalau saya lebih sama teman-teman yang lain dipanggilnya mamang gitu. Nggak tahu apa mukanya kayak mamang apa gimana atau ponakannya Oh, banyak. mungkin karena ini cenggotan ya. Barangkali Mas. Ya, kita juga kan pernah ya awal bercerita tentang awal pertemuan kita. Kebetulan juga kan diawali dengan Seseorang yang nggak tahu entah kemana tuh ngilang dia. Nggak tahu dia ambles bumi kayaknya. Tapi masih komunikasi dia. Alhamdulillah. Silaturahmi harus tetap dijaga. Malah saya yang dikenalin sama teman saya yang lebih akrab saya ya daripada yang kenalinnya ya. Nah, itu. Mungkin Semoga sehat tuh teman saya tuh. frekuensinya masih nyambung. Siapa namanya? Om Tole. Om Tole. Aldi Tole. Halo Om Tole. Mudah-mudahan Om lihat kita nih di sini. Suatu saat kita undang datang. Boleh nanti kita undang ke sini nih. Di channel kita. Kita ngobrol santai di Jagat Dimensi lah. Ya, kita bukan orang-orang terkenal, tapi minimal kita istilahnya apa ya, berbagi cerita. Intinya gitu kan, kenapa kita bikin channel kayak gini? Intinya mau berbagi pengalaman aja sama teman-teman yang lain. Gitu. Ya. Gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu harapannya mudah-mudahan bermanfaat buat yang lain gitu kan. Nanti kedepannya mungkin berbicara tentang pengalaman masalah spiritual mungkin. Ya mudah-mudahan ada yang punya pengalaman seperti itu. Ya. Kalau Mas sendiri pernah mengalami nggak seperti itu? Pengalaman spiritual kayak gitu? Kalau dibilang spiritual yang seperti apa sih? Ya banyak ya gitu. Ya. Karena kalau spiritual kita sholat ibadah aja kan spiritual. Betul. Gitu. Tapi kalau supranatural mungkin ya. Bisa jadi Mas, ya supranatural lah. Ya. Hal-hal yang di luar nalar. Ya. Maksudnya setiap orang pasti punya, cuman kadang-kadang mau diekspos ataupun tidak. Tapi kalau kita lebih condong ya istilahnya kehidupan kita cukup mengenal saja. Karena dalam diri kita juga sudah banyak sekali yang namanya kegaiban. Gaib semua Mas. Iya, gaib semua. Gitu. Banyak setan yang katanya orang punya ini punya itu, tapi ternyata diri kita itu udah banyak setan, berapa ribu setan gitu. Makanya kita istilahnya banyak ya emosi, gangguan dan segala macam itu yang kadang-kadang orang disalahartikan gitu. Betul. Padahal tiap hari juga kita setan, sholat aja kita kadang Takbiratul Ihram ya. Udah fokus. Begitu Allahu Akbar ingetnya sendal gitu. Banyak kayak gitu Mas. Makanya itu. Iya. Kalau pengalaman spiritual ya istilahnya ada kecil, cuman kan istilahnya ada yang mungkin bisa kita ekspos ke umum atau mungkin orang-orang tertentu. Iya. Kenapa? Setiap orang itu kan dalam dirinya sendiri ada keinginan. Mungkin ada yang bawaan dari lahir. Iya. Kan? Tapi setelah besar merasa terganggu. Kan gitu, merasa terganggu dengan kondisi itu gitu loh. Ada yang berusaha untuk ditutup apa segala macam. Tidak dikembangkan ya bakatnya. Bahkan banyak juga yang istilahnya mencari. Penasaran. Yang ada dalam dirinya itu apa? Makanya orang menyebutnya apa? Vertigo ya? IndiHome, Indigo. Pokoknya yang itulah. Iya. Jadi bukan ini. Kalau saya menyebutnya vertigo aja. Kenapa itu? Ya? Kok bisa Kenapa? Berpikirannya apa? Ada orang yang melihat bahwa itu bagus, harus dikuasain, harus dikendalikan. Tapi ada juga yang istilahnya, itu ada jin dalam badannya segala macam. Nggak usah ngomong kalau ada jin mah. Atau berapa ribu setan itu ada dalam diri kita, ngalir dalam darah. Orang kita ini apa sih? Kadernya setan toh? Kader. Nah, kan gitu. Orang lain pada berpuasa Ramadan. Ada juga yang lagi nongkrong. Nyemen. Kalau bahasa Sunda gitu. Kalau Bogor bilangnya nyemen. Kalau di Bandung bukan nyemen, Mas. Nah, kalau Godin. Di Jawa badok ya. Itu. Kalau ini sampai cerita di Bogor gimana itu Mang Jep? Kalau saya ceritanya sampai di Bogor, alhamdulillah dapat istri orang Bogor, Mas. Dapat istri orang Bogor. Iya. Senasib kita.
Iya. Salaman dulu ya? Iya. Gitu loh. Seperti orang Bogor, jadi ya bekerja juga di Bogor gitu. Berarti sebelum di Bogor pernah merantau ya? Sebelum ke Bogor, dulu saya julukannya Asep, Pak. Hah? Asep. Asep. Anak 1000 pulau. Oh. Udah kemana-mana dulu waktu masih muda ya. Jadi Bapak ini si Unyil atau si Bolang? Sebolang. Udah kemana-mana di Indonesia. Alhamdulillah. Jadi jalan-jalan di bayi kantor. Itu sama sepertinya sama itu. Apa yang sama nih? Pengalaman tadi, kita bisa jalan-jalan keliling Indonesia, tapi tidak modal sendiri. Iya, di bayi Modalnya kantor. dari kantor. Karena tugas kerjaan itu ya. Ya. Jadi ke Sampai Aceh, Kalimantan, ke mana ya? Sulawesi mungkin gitu. Jadi tahu. dulu di bagian apa Bang Cep? Dulu saya di telekomunikasi, perusahaan telekomunikasi. Bikin tower, Bikin BTS. tower. Oh, suka naik-naik ya? Oh iya, dulu ya. Apa asli Parahyangan? Atau Sunda Parahyangan? Sunda Atau Parahyangan. Parahyangan. Karena nenek dari mama kan dari Tasik, Priangan Timur. Kalau Sunda Parahyangan itu kan orang air ya, yang suka hidup di pinggir air gitu kan. Saya kurang paham Kalau dibilang gitu. Puya loh. Suku ya. Itu Banyak itu sih. mah cerita, ya, karena banyak versi sejarah Sunda ini seperti apa. Ya, kadang-kadang kita kan orang lebih condong mengaku turunan orang Sunda dulu ini begini. Tapi ternyata Bukan. tidak bisa mengaplikasikan. Kalau memang beliau turunan, harusnya bisa dong menjaga lingkungannya, menjaga ini. Setahu saya, Seharusnya ya. leluhur Sunda itu kan pelopor dan pelestari lingkungan hidup. Siapa itu? Leluhur Sunda. Oh, leluhur Sunda. Saya tidak menyebutkan satu nama, takut salah. Nanti diprotes. Oh iya, kita Yang merasa turunnya ya tadi. gitu. Nah, itu tadi. Nggak boleh itu. Makanya kan kita sebut leluhur Sunda. Karena bagaimanapun juga kan Pulau Jawa ini kan ada dulu istilahnya Sunda juga kan. Sunda lain atau apa tuh? Saya juga suka bilang orang Jawa, Pak, kalau di Kalimantan atau di Sumatera itu. Tapi Jawa Barat gitu. Jawa Barat. Sudah berapa lama di hidup di Bogor? Saya dari kapan ya? Dari SMA kayaknya. SMA. SMA. Dari sini. Sekarang nikah sudah punya anak 3. juga. Alhamdulillah. Berkah. Alhamdulillah, Pak. Udah gede-gede. Mungkin Kapan nikahinnya? udah lama pokoknya. Udah 3 udah kebayang, Pak. Anak saya udah SMA, udah lulus. Ya tinggal kuliahin. Iya. Bisa aja. Kan? Gitu. Nah. Tadi kembali kepada obrolan yang tadi pengalaman spiritual ya. Iya. Apakah Mang Japi sendiri mengalami hal seperti itu? Kalau saya sendiri ngalamin juga sih, Pak, dulu ya. Coba sedikit banyak ya, nanti kita bisa tukar. Sedikit Mudah-mudahan banyaknya. ya. Mungkin dulu ceritanya gini ya. Saya dulu di Bandung waktu masih kerja. Tapi ya mohon maaf bukan begini kan, mungkin lingkungan saya kurang ini gitu dulu ya. Ya. Saya udah jenuh juga, jadi ceritanya saya hijrah kerja ke Jawa Tengah dulu kan. Semarang. Ke Semarang ya. Oh, Tahu aja. Enggak, ini menebak aja. Biasanya kan ke ibu kota provinsi. Saya ke Semarang dulu, pindah kerja juga, jadi niat saya tuh hijrah untuk meninggalkan hal-hal yang kurang bagus sama hijrah pindah kerja gitu. Berapa sampai 4 tahun saya di sana gitu. Di Semarang. Kerjanya di itu Bisa bagian. Jawa dong. Enggak, kalau dengar saya paham, tapi kalau ngomong saya nggak bisa. Gitu. Daerah pundi Semarangnya? Pedurungan. Peturungan. Iya. Ngerti kan saya tuh. Iya. Tapi dulu awal-awal saya nggak tinggal di Semarang, Mas. Saya tinggal di Demak. Dulu tinggal di tempatnya Mas Kasan, itu orang orang PLN gitu. Saya tinggal di tempatnya dia. Tempat yang saya tinggalin itu rumah yang kata orang situ, rumah itu paling lama ditinggalin sama orang yang ngontrak tuh sebulan. Paling cepatnya seminggu udah pada Iya. pergi lagi gitu kan. Karena ada gangguan-gangguan
Ya. Dari makhluk-makhluk Tak kasat mata. tak kasat mata gitu kan. Saya tinggal di situ 8 bulan, alhamdulillah saya nggak ada apa-apa gitu. Berarti Bapak ini salah satu ini, kalau nggak salah Mang Cepi atau Bapak Cepi ini ya. Itu mungkin ini apa? Dianggapnya sebagai Teman. teman. Tapi bukan nggak ngalamin hal-hal yang kayak gitu, kayak orang-orang cerita di waktu di situ ya, di daerah situ. Ada juga, cuma saya nggak ngomong aja gitu kan. Ada gangguan-gangguan tetap saya abaikan aja sih gitu. Nggak ditanggapin seperti apa enggak gitu. Sampai sekarang saya dengar juga kayak Mang Cepi suka ini nangani orang. Oh enggak, Walaupun istilahnya apa ya, mungkin tetangga sekitar atau apa. enggak, bukan seperti itu maksudnya. Terus itu mau ini saya meminta disyariatin gitu. Oh itu mau datang ke ustadz aja. Oh, wah, Ustadz yang mana nih? Banyak, Banyak ya. tinggal pilih Oh, aja. di Bogor itu memang banyak sih. Ustadz Adi juga ada teman Iya. saya. Dia Oh. terapi listrik dia. Oh, udah buka Ada. belum itu? Belum. Nggak tahu Enggak, buka atau enggak. Mudah-mudahan ke depannya tuh bisa bermanfaat buat orang lain. Amin, amin, mudah-mudahan. Cerita pengalaman lagi mas ya. Itu dulu waktu berapa bulan saya pindah ke Jawa. Niatnya hijrah mungkin ya. Ya, saya ngalamin tabrakan di daerah Sayung antara Semarang Demak. Jadi ceritanya malam-malam saya mau jemput. Ntar dulu, ini malam-malam ke daerah Demak ngapain? Mau jarah atau mau Enggak, ceritanya saya lagi di lokasi, penelusuran? lagi di proyek. Di proyek yang di Jepara tuh di daerah Beji ya, daerah Beji. Saya ditelepon jam 9 itu, Mang Cep, jemput di stasiun Tawang katanya. Saya berangkat dari Jakarta malam jam 9, jemput subuh. Saya berangkat jam 12. Berangkat dari Beji ya, dari Jepara. Iya, iya. Habis itu saya mampir dulu ke lokasi saya yang di daerah Dongos kalau nggak salah apa. Daerah Dongos saya mampir dulu. Kan ada tim saya di situ yang kerja kan, yang ngobrol-ngobrol dulu sampai jam 2 apa jam 1 gitu kan. Habis itu lanjut ke Semarang. Di perjalanan entah tidur saya tuh, yang jelas saya tidur gitu kan. Saya tidur, kata orangnya sih katanya masuk ke ini kontainer, ke belakangnya kontainer yang lagi apa muat kayu gede-gede kayak gitu kan. Karena tidur mungkin saya nggak sadar ya kejadian seperti apa, cuma pas sadar saya lagi di bawah ini aja kolong kontainer situ sampai rata mobilnya Allah. sampai pintu supir gitu. Iya, iya. Alhamdulillah Allah masih sayang sama saya, Sing nggak lindungi. kenapa-napa. Cuman selama nggak sadar di situ waktu kejadian tabrakan saya nggak sadar kan. Pengalaman saya nih Pak ya, saya didatengin bapak-bapak pakai gamis putih, imamah putih, bawa tongkat, bawa tasbih. Saya nyebutin nama-nama Wali Songo Pak. Dulu, lah saya kan nggak tahu. Iya, iya. Tuh kan, saya nyebutin kurang, ayo sebutin lagi. Katanya. Sampai akhirnya bisa nyebutin semua nama-nama Wali Songo. Oh. Dari situ saya sadar, astagfirullahaladzim, banyak orang yang nolongin. Kata saya lagi, mas kecelakaan gitu. Itu kan saya belum sadar bener Pak ya. Iya, iya. Masih nggak inget lagi sampai akhirnya dikeluarin dari mobil, kata yang nolongnya pakai forklift. Diajak ke pos satpam yang deket pabrik situ ya. Iya. Saya beresin baju, tapi alhamdulillah 1 rupiah pun duit saya nggak ada yang hilang. Malah yang nolongin pada nangis, pada bingung. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit yang deket terminal apa? Terminal Semarang apa ya? Rumah sakit apa Mangkak. ya? Bukan. Terminal apa ya? Nggak apa saya juga. Saya juga nggak tahu, lupa. Orang Jawa tapi saya Bawa nggak ke rumah sakit situ. Pas saya lagi di ruangan apa ya, lagi dijahit, tangan saya kan ada luka nih ya. Datang polisi Pak, yang nganterin saya. Dia liatin foto mobil, Mas. Sampai dia bilang ini, Mas, kalau saya lihat kondisi mobilnya, lihat Mas masih utuh, saya nggak percaya katanya. Astagfirullahaladzim. Pas saya lihat lemas saya Pak. Mobilnya udah rusak banget tahu. gitu. Allah sayang. Alhamdulillah masih sayang Masih sama sayang. saya. Harus menyelesaikan tugas Iya. Mungkin masih banyak yang yang harus membutuhkan. dikerjakan. Gitu. Mungkin gitu. Maaf teman-teman ya. Di sini podcastnya bebas soalnya, boleh merokok, boleh. Iya. Mohon Nah. maaf kalau emang di sini obrolannya sambil ngudut. Kan ngobrol santai gitu. Iya. Lanjut nggak nih ceritanya?
Lanjut nggak? Boleh lanjutkan. Nah, dari itu habis kejadian itu saya dirawat di rumah sakit 2 hari Pak. Datanglah orang tua dari Bandung gitu kan, jemput saya. Kayaknya lebih enak manggil saya Mas deh. Saya kan orang tadi Jawa. Mas loh. Karena dari tadi saya perhatikan Pak mulu. Mungkin udah Harus bapak-bapak kali ya? Udah bapak-bapak kali saya kagok manggilnya. Saya 2. Jadi gitu Mas, saya dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit jam 5 yang saya jemput itu, yang mau saya jemput datang tuh ke rumah sakit. Saya lagi di IGD apa UGD ya? Udah tiduran di situ kan. Dia Pak kaget tadi ditutupin kain segini gitu. Lihat saya, kenapa katanya? Saya bilang kan gini. Pagi-paginya ada scan aman tuh, nggak ada apa-apa. 2 hari berikutnya orang tua jemput dari Bandung gitu kan. Nah sebelum jemput, biasa kalau si bapak kan suka bercanda dia mah gitu ya. Pas saya lagi di ruangan teh, begitu datang bukannya nanya gimana, apa ini ya? Ini Pak cuma ini aja. Aduh, alhamdulillah. Kalau kata orang Sunda masih jauh kata pejit kata gitu kan. Nah siangnya tuh diajak ke polsek lihat mobil, pingsan dia lihat mobilnya hancur. Si bapak sampai kaget kali gitu. Iya. Habis itu bawa pulang ke Bandung 10 hari udah kerja lagi. Meskipun waktu itu bibir saya tuh dalamnya tuh luka semua. Karena ini kepentok sama setir. Bapak yang bawa? Mang Cepi yang bawa? Ya kan saya sendiri Pak mau jemput teman saya yang di ada stasiun Tawang. Tapi nggak mabuk kan? Enggak, tidur loh. Tidur. Wah, bahaya ternyata. Jadi polisi juga di situ nyebutnya laka tunggal. Nggak ada yang ini. Nah dari situ perjalanan hari-hari berikutnya saya sendiri mengalami hal-hal yang aneh gitu kan ini. Dalam kehidupan. Saya lagi bikin laporan harian tuh kan dulu report harian harus ngemail ke kantor ke Jakarta. Saya lagi ngetik-ngetik, udah kertas terbang 1 lembar, udah saya ganggu aja gitu kan. Tapi begitu udah memapanya Pak, udah kabur sih, tinggalin dia tidur. Kaget juga gitu kan. Cuma hari-hari terus itu kan, saya jadi bingung sendiri Mas. Nah ini saya kenapa ini gitu kan? Kok jadi begini gitu.